musyawarah dari 13 kesehatan masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di presentasi ini saya akan membahas perbandingan kebijakan publik di Indonesia dan Filipina, khususnya di bidang kesehatan. Jadi pada segmen pertama ini, saya akan menjelaskan dulu pengertian kebijakan publik. Di mana kebijakan publik itu sendiri adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang dibuat untuk manfaat publik untuk menyelesaikan masalah tertentu. Di mana di dalamnya itu ada tujuan yang ingin dicapai digunakan seperti regulasi atau layanan publik serta mekanisme pelaksanaan pemantauan. Kebijakan tidak hanya berupa dokumen, tetapi sebuah proses dinamis seperti teknologi, konteks sosial ekonomi, atau kebijakan dan juga bentuk pengambilannya. Yang dimana pada studi ini yaitu saya menggunakan kerangka polis, teknologi, dan rumus dan tahun-tahunnya juga. Kerangka ini membantu kita menganalisis kebijakan dari 4 aspek, yaitu berupa aspek konten, aktor, konten, dan juga proses. Di mana berdasarkan studi akademik ini juga menekankan bahwa kebijakan yang baik akibat filmnya sekaligus mempertimbangkan nilai dari dilakukannya efisiensi teknis. Jadi, jika kita menilai sebuah kebijakan, kita tidak perlu melihat efektivitasnya, manfaat akibatnya, serta kelayakan politik dan administratif. Selanjutnya, pada studi ini saya mulai menerapkan kerangka prinsip pada studi kasus pekerjaan migran Indonesia di masa pandemi COVID-19. Karena dari sisi perspektif pandemi menimbulkan guncangan kesehatan dan ekonomi, sehingga muncul perubahan aturan migrasi. Aktornya antara lain berupa kementerian terkait, P2SI, pemerintah daerah, adat penyalur, dan juga sampai organisasi masyarakat sipil. Konteks kebijakannya yaitu berupa aturan darurat tentang pelaksanaan kesehatan dan juga prosedur administratif. Namun, masih ditemukan inkonsistensi dan kurangnya perlindungan sosial bagi PNI, terutama pada pengambilan keputusan cenderung relatif dan bervariasi daerah tersebut. Selanjutnya, pada ini di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab utama dari masalah kebijakan terhadap PNI. Pertama yaitu kebijakannya nugelan darurat yang berjalan dan kapasitas kewenangan antara lembaga. Yang kedua yaitu kebijakan aktivitas administratif untuk pengawasan kegiatan terbatas. Kebijakan ketiga yaitu ada tekanan ekonomi untuk tetap memberangkat PNI dan juga karena pengalaman pertimbangan kegiatan. Dan kebijakan keempat yaitu mekanisme perlindungan dan jalur agen PNI masih lemah. Untuk tetap perlukan bertemu dari partai politik ekonomi dan juga aktor kebijakannya. Selanjutnya itu pada slide ini saya akan membahas dari kebijakan pemberangkatan TNI di masa pandemi, yaitu risiko utamanya adalah penularan penyakit, eksploitasi dan pelanggaran hak pekerja, gangguan ekonomi, dan juga pemberangkatan gagal tentang reputasi negara bila perusahaannya buruk. Pada akhir risiko ini harus menggunakan bukti epidemiologis dan alat migrasi dan kapasitas layanan kesehatan seperti yang dianjurkan dalam metode kebijakan kesehatan yaitu oleh Indonesia. Selanjutnya yaitu pada slide ini saya akan memaparkan upaya pengendalian dan secara dilakukan. Mereka itu baik berupa mendatang kesehatan kementerian dan kesehatan nasional, memperkuat kapasitas screening, karantina sosial dan jalur pengaduan BMI, serta memperkuat kerjasama dengan negara tujuan, mana semua ini didukung dengan pemanfaatan bukti seperti katakan secara sehingga kebijakan bisa digarap. Selanjutnya yaitu pada slide ini saya akan mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan itu baik. Yang pertama yaitu harmonisasi aturan darurat antar institusi agar proses pembentangan PMI diikuti satu keseluruhan. Yang kedua yaitu penyusun SOP nasional dengan karantina yang benar-benar berbasis bukti. Yang ketiga yaitu kebijakan dari pengawasan perlindungan sosial seperti asuransi dan bantuan hukum bagi PMI. Dan yang keempat yaitu penguatan koordinasi dengan nilai faktor melibatkan pemerintah, PMI, swasta dan organisasi pekerja. Dan di mana pada saat itu juga saya mengambil kegiatan penting dalam konteks kesehatan. Kesehatan pengaruhi konteks keseluruhan politik untuk aktor seperti kementerian, kesehatan, dan organisasi provinsi, di mana kebijakan seperti pembayaran kesehatan tetap pada penyelesaian pendapatnya. Jadi, tanpa analisis yang baik, sulit dinilai apakah kebijakan benar-benar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi saya ingin bertanya, perbedaan kebijakan kesehatan di Filipina dan Indonesia. Baik, dari dan jawab kakak. Jadi negara-negara kita itu
Indonesia dan Filipina sama-sama mengarah ke Universitas Corporate, tapi cara dari kegiatannya yang berbeda. Yang dimana Indonesia juga wujudnya kesehatan nasional, fokusnya itu pada pembiayaan dan kesehatan itu bagaimana masyarakat kita punya jaminan berobat di fasilitas kesehatan. Mana tantangan tersebut ada di pembiayaan, kekurangan fasilitas dan kualitas layanan di daerah. Sementara untuk di Filipina sendiri, yaitu UHC itu diatur oleh komprehensi dalam UHCX tahun 2019, yang dimana bukan hanya secara pembiayaan tetapi juga penguatan layanan kesehatan primer, di mana tata kelola sistem kesehatan dan promosi kesehatan pandemi dimanfaatkan untuk mendorong reformasi sistem termasuk pemantauan software dan health promotion sebagai bagian integral dari UHC. Jadi, dimana secara sederhananya itu yaitu Indonesia lebih kuat di sisi skema pembiayaan UMKM, sedangkan Filipina relatif lebih menonjol di sisi penguatan di tengah komunitas jalan dalam kerangka buat kita semua. Baik, bagaimana? Selanjutnya, ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya. Kalau kita lihat dari aktor, proses, dan orientasi baik bagaimana perbedaan Indonesia dan Filipina dalam meningkatkan derajat keselamatan masyarakat. Baik, jadi izin menjawab pertanyaan tersebut ya Kak. Jadi ada beberapa perbedaan penting. Yang pertama yaitu dari aktor yang terlibat. Untuk di Indonesia sendiri, aktor untuk kebijakan kesehatan adalah pemerintah dan pusat, BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah. Di mana prakteknya cenderung top down dengan partisipasi masyarakat organisasi pemerintah yang dilakukan, tetapi belum. Dan sementara itu di Filipina sendiri, aktornya lebih beragam bagi di pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Untuk pendekatannya itu lebih partisipatif, misalnya itu melalui riset dan program promosi kesehatan di mata langsung masyarakat. Untuk kebijakan itu sendiri Indonesia, beberapa kebijakan lain secara tahap dan tingkat penyesuaian dilakukan oleh masalah musuh di lapangan, sehingga kesannya relatif. Dan tadi di Filipina sendiri, banyak kebijakan kesehatan itu sebagai tindak lanjut dari payung dasar HCX, sehingga prosesnya lebih terstruktur dan berjenjang. Ada kerangka utamanya yaitu lalu diturunkan ke strategi program yang spesifik. Sementara untuk landas nilainya itu Indonesia menerapkan nilai akses layanan perlindungan finansial meskipun masih berjuang dari pemetaan yang besar. Untuk di Filipina sendiri lebih meningkatkan equity atau keadilan kesehatan dan berdaya masyarakat dan penguatan layanan sebagai itu pertama sistem penjalan. Ya mas? Apa Baik, terima kasih dari sekian pemaparan presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.